Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febri Anissa Dwi Usna. Di sini saya akan membuat podcast secara online mengenai perjuangan seseorang untuk menggapai cita-citanya. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan seorang teman saya. Ia adalah seorang atlet silat yang bernama Indri Nitami Agusman, tapi biasa dipanggil Indri. Yuk, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih Indri, aku boleh nanya-nanya nggak mengenai perjuangan kamu di persilatan, di dunia persilatan yang selama ini kamu geluti, selama ini kamu kuasai. Iya, boleh. Kan kamu atlet silat. Selama kamu udah berapa lama sih kamu ikut dunia persilatan? Sejak umur 6 tahun, kelas 1 SD. Hah? Iya, emang dari kelas 1 SD? Sekarang lagi. Berarti sekarang udah sabuk hitam ya? Iya, sekarang sabuk hitam. Kalau ngomong-ngomong silat nih ya, gimana sih awal mulanya kamu masuk silat? Kan katanya kamu tadi masuk silat kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu biasanya banyak loh anak-anak yang lagi senang-senangnya main sama teman-temannya, kayak apa sih gitu. Silat tuh kan kita harus konsisten gitu kan. Kita harus latihan, kita harus setiap hari itu mengembangkan bakat ya kan. Sedangkan kamu di masa-masa kecil kamu tuh kamu udah konsisten gitu dengan pilihan kamu. Gimana sih awal mula cerita mau masuk silat itu? Awal masuk pencak silat ya. Sebelum masuk pencak silat, saya adalah atlet senam lantai. Jadi waktu itu saya diajak oleh papa saya untuk melihat pekan olahraga ODSN yang diselenggarakan di GOR dekat dengan rumah saya. Jadi waktu itu ada 4 cabang yang dipertandingkan: karate, silat, voli, dan badminton. Dari 4 cabang yang dipertandingkan tersebut, gak tahu kenapa saya lebih suka ke pencak silat. Karena bagi saya waktu itu olahraganya itu pelan tapi pasti, dan saya juga suka olahraga yang menantang. Akhirnya saya bilang ke papa saya kalau saya mau pindah cabang ke olahraga pencak silat, dan akhirnya dibolehin karena papa saya adalah tipikal orang yang mensupport apapun kegiatan anaknya selama itu masih hal yang positif. Bahkan saya lebih senang latihan daripada bermain dengan teman-teman saya di rumah, karena di tempat latihan pun saya juga bisa bermain, bercanda dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan misi yang sama dengan saya. Wow, keren. Pelan tapi pasti. Keren. Jarang loh anak kecil yang mau atau yang punya keinginan sendiri untuk memilih apa yang dia mau. Kan biasanya anak kecil dipilih sama orang tuanya. Oh, kamu harus masuk ini nak, kamu harus masuk itu. Ini enggak loh. Keren. Kebetulan abang dan kakak saya adalah seorang atlet juga. Jadi abang saya itu adalah atlet volleyball dan kakak saya adalah atlet sepak takraw. Jadi ketika mereka memenangkan sebuah pertandingan dan mendapatkan medali, di sana saya bisa berpikir dan melihat tatapan kebanggaan dari orang tua saya. Maka dari situ saya bertekad, saya mampu dan saya bisa mengalahkan prestasi-prestasi yang telah dimiliki oleh kakak-kakak dan abang saya. Pasti kedua orang tua kamu bangga dengan apa yang kamu lakuin. Secara kamu kayak meniru apa yang telah kamu lihat dengan saudara-saudara kamu, dan kamu juga ingin membanggakan mereka seperti kakak-kakak kamu kan. Oh iya, ini kan silat, bela diri silat, olahraga silat ini kan keras sekali. Kayak itu tuh gampang buat
cedera atau gampang buat kamu bagian negatif gitu. Sedangkan kamu cewek ya kan, orang tua kamu gak keberatan gitu kalau kamu mau masuk silat. Kan kebanyakan orang tua nih, dia bakal merekomendasikan anaknya untuk olahraga yang kayak voli, renang, basket gitu. Alhamdulillah saya memiliki kedua orang tua yang sangat bisa mensupport apapun yang saya kerjakan selagi itu bersifat positif. Jadi sebelum saya masuk pencaksilat, dibilang sama bapak saya bahwa olahraga ini adalah olahraga yang keras, olahraga yang berkontakan fisik langsung, dan olahraga yang banyak bisa menyebabkan cedera. Tapi itu tidak melunturkan semangat ataupun membuat saya ragu, malah saya lebih termotivasi dan lebih semangat untuk mengikuti olahraga ini. Langka ya orang tua yang selalu support anaknya, apalagi itu keinginan anaknya sendiri. Kayak jarang aja gitu. Emang keren. Emang keluarga atlet keren. Selama kamu ikut silat, katanya kamu sering ikut kejuaraan, mulai dari nasional sampai internasional. Bener nggak tuh? Iya, alhamdulillah. Karena pencak silat juga, saya bisa berkeliling Indonesia dengan prestasi yang saya miliki. Terakhir, event yang saya ikuti itu adalah Prapon yang dilaksanakan di Jakarta. Selama kamu ikut kejuaraan persilatan, setahu aku kejuaraan tuh ada dua cabang atau dua macam gitu, laga sama seni. Selama kamu ikut kejuaraan, kamu memilih kejuaraan apa gitu, laga atau seni? Awal dari perdana saya tanding kelas 5 SD sampai kelas 2 SMA, saya memilih kategori laga. Tetapi mulai dari kelas 3 SMA, saya mencoba untuk terjun ke dalam kategori seni. Kan tadi katanya kamu pernah ikut kejuaraan internasional. Itu terakhir kamu ikut di tahun berapa? Dan di bagian cabang apa? Di kategori beregu putri pada tahun 2018. Berarti kalau di internasional, kejuaraan internasional itu diadain di berbagai negara. Di waktu kamu ikut kejuaraan, ikut kejuaraan itu tuan rumahnya negara mana? Kebetulan pada event tersebut, tuan rumahnya itu Kota Padang yang sebelumnya dilaksanakan di Malaysia. Jadi setiap tahunnya tuan rumahnya itu ganti-gantian. Oh gitu. Berarti kayak giliran gitu ya. Oke. Gini. Gimana sih perjuangan kamu jadi atlet silat untuk mencapai semua prestasi kamu sekarang? Apa sih tahap-tahapnya atau gimana sih sulitnya gitu? Awal mulai tanding itu kelas 5 SD, mengikuti kejuaraan Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Jadi di sana ngumpul dari SD, SMP, SMA. Pokoknya atas nama pelajar boleh mengikuti event tersebut. Awal pertandingan itu saya cuma 1 kali main dan langsung kalah karena jam terbang yang sangat minim dan skill yang masih sangat kurang untuk berada di event yang setinggi itu, makanya kalah. Saya tidak sedih karena kekalahan yang saya alami, tetapi saya di sana bisa belajar bahwa apapun yang kurang dari permainan saya asah, saya tambah porsi latihan saya. Setiap pagi saya jogging untuk mengatur pernafasan saya pupuk mental, dan saya minta bantuan kepada pelatih saya dan minta doa kepada orang tua saya, dan kurang lebih 1 tahun untuk saya mempersiapkan diri untuk event yang selanjutnya.
Dan alhamdulillah karena niat yang tulus dan berkat doa dari kedua orang tua saya mampu untuk masuk ke partai final pada pertandingan kejurda tersebut. Dan pada waktu itu walaupun saya kalah, saya dilirik oleh seluruh pelatih yang ada di sana, termasuk pelatih lawan saya, yang waktu itu lawan saya adalah atlet PPLP Sumatera Barat. Tetapi alhamdulillah pelatih saya puas dengan performa yang saya miliki, walaupun dengan jam terbang yang masih minim, skill yang masih sedikit, dan pengalaman yang masih sangat sedikit. Pelatih saya bangga atas pencapaian yang saya miliki, dan dari sanalah awal karir saya dimulai. Awal pertama masuk kategori seni itu, waktu itu saya lagi cedera otot, jadi belum bisa terkena benturan, belum bisa latihan keras, jadi ditawarinlah sama rekan saya untuk gabung ke dalam tim mereka. Dan waktu itu saya ragu untuk saya bisa, tetapi berkat dorongan dan semangat dari pelatih dan teman-teman, makanya saya berusaha sekuat saya untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk tim tersebut. Tetapi yang saya pikirkan cuma satu, setiap apa yang saya pilih itu menghadirkan sebuah harapan kepada orang tua saya. Dan saya tidak mau untuk mengecewakan kedua orang tua saya. Maka dari itu saya bertekad dan saya berlatih sungguh-sungguh, dan alhamdulillah saya bisa mempersembahkan medali untuk tim saya, pelatih saya, orang tua, bahkan negara saya sendiri. Oke. Keren ya. Keren. Salut. Aku aja yang dengarnya merinding loh, saking kerennya. Mantap. Nih, selama kamu jadi atlet, kamu sering kejuaraan, kamu sering ketemu tipe lawan yang gimana sih yang menurut kamu berat gitu? Bagi saya semua lawan itu berat karena mereka pasti juga berlatih di tempatnya masing-masing. Dan yang paling penting bagi saya, siapapun yang di depan saya itu adalah lawan saya. Dan yang membuat saya kuat itu adalah motivasi dari pelatih saya dan doa dari orang tua saya. Atlet PPLP itu atlet yang mempunyai atau yang telah ditunjuk untuk bertanggung jawab dengan cabangnya masing-masing. Benar nggak? Iya, benar banget. Jadi PPLP itu singkatan dari Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Di sana mereka bisa berlatih 2 atau 3 kali dalam sehari. Jadi mereka sangat terlatih lah pokoknya, karena mereka emang disiapkan untuk itu. Oke, kita balik lagi ke perjuangan yang tadi kita bahas. Ada nggak sih perjuangan yang nggak pernah bisa kamu lupain sampai sekarang untuk menggapai cita-cita kamu? Iya, ada. Waktu itu di Poprov, Pekan Olahraga Provinsi. Jadi itu adalah event yang sangat-sangat bergengsi di ajang yang berskala daerah. Jadi waktu itu sebelum bertanding, dibilanglah sama pelatih saya bahwa orang-orang ini bakal ditargetkan buat dapat medali. Jadi saya bukan termasuk di dalam orang yang ditargetkan itu. Sedih sih, cuma ya saya mikir walaupun saya nggak ditargetkan dan tidak diandalkan dalam tim ini, tetapi saya adalah satu-satunya orang yang diandalkan oleh kedua orang tua saya. Dan saya tidak mau untuk mengecewakan orang tua saya, makanya saya bertekad dan saya harus mampu dan saya harus bisa untuk memperlihatkan dan membuktikan kepada tim dan pelatih-pelatih saya bahwa saya adalah orang yang patut dipertimbangkan. Akhirnya saya masuk ke partai final melawan Kota Padang waktu itu, yang lawan saya itu adalah alumni dari Asian School. Jadi di babak 1 dan 2 itu main maksimal ya semampu saya, walaupun dengan kondisi lagi demam waktu itu. Dan di pertengahan ronde 3 saya mikir buat nyerah aja karena memang udah sesak banget nafasnya. Waktu itu saya dengar di tepi gelanggang ada yang manggil, ayo Henry, ayo nak, pasti bisa.
Di sana bibir saya yang udah pucat, mata yang udah kunang-kunang mulai bugar lagi gitu. Dengerin suara itu. Terus pas lihat ternyata bunda sama bapak datang ngasih kejutan. Dan akhirnya semangat lagi, porsir lagi tenaganya, habis-habisan pokoknya. Ya walaupun kalah, tapi saya bisa buktikan kepada pelatih saya dan rekan-rekan saya bahwa saya patut diperhitungkan dalam ajang tersebut. Sebelum pertandingan itu saya telepon ke orang tua saya bilang, "Pa, Bun, datang ya nonton di pertandingan, kasih semangat dan doa soalnya lagi nggak enak badan." Di sana bunda saya bilang nggak bisa hadir karena papa saya ada kerjaan di luar daerah. Tapi ya dengan doa orang tua saya menuju ke gelanggang dengan niat yang tulus dan saya berharap bukan yang saya pikirkan bukan menang, tapi gimana saya bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik dengan skill dan kemampuan yang saya miliki dan tidak ada cedera satupun. Wow, Deba, amazing. Keren. Jadi, menurut kamu, semangat dari orang-orang terdekat itu hal yang sangat berpengaruh dalam karir kamu. Bener nggak? Iya benar, bagi saya support dan doa orang tua itu sangat penting karena restu dari orang tua kan juga ridho dari Allah. Iya sih, kalau orang yang disemangatin sama orang terdekat tuh bisa semangatnya tuh bisa lebih dari 100%. Ya, udah belasan tahun ya kamu menggeluti dunia persilatan, pasti ada pasang surutnya untuk kamu ya kan. Ada nggak sih suka duka yang kamu alami selama jadi atlet? Lebih banyak sukanya sih karena saya mempunyai hobi dan hobi itu dibayar. Dan karena pencaksilat inilah nama saya dibesarkan dan sampai sekarang saya dikenal banyak orang karena pencaksilat inilah. Syukur ya banyak sukanya. Kan kebanyakan orang lebih banyak duka karena mereka tuh kayak nggak ikhlas gitu jalanin apa yang dia inginkan. Jadi kayak semua yang dia lakuin terbebani, gimana ya, kayak susah gitu. Kalau kamu banyak sukanya ya, keren. Mantap. Nih kan kamu atlet senior ya kan, senior di dunia persilatan gitu kan. Ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada para atlet pemula maksud aku. Maaf, tipe-tipe. Ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada atlet pemula di semua cabang, baik itu bela diri ataupun cabang-cabang lainnya? Buat atlet pemula, latihannya semangat ya. Jangan lupa minta doa dari orang tua kalian. Pokoknya doa orang tua itu yang paling penting. Dan jangan pernah melawan pelatih kalian karena pelatih itu berperan aktif dalam pembentukan watak dan skill kalian dalam bermain. Pokoknya kalian harus sportif, semangat, dan tetap jaga nama baik kalian dan keluarga kalian. Tetap pertahankan apapun yang kalian pilih, itu menjadi harapan bagi kedua orang tua kalian. Tetap semangat dan tetap jadi generasi penerus bangsa yang baik. Wow, selain hebat berprestasi, selain hebat bela diri, ternyata kamu orangnya keren juga ya. Puitis, asik. Puitis. Semoga pesan yang kamu sampaikan ini bisa membuat para atlet pemula yang baru ingin terjun di cabang mereka masing-masing, di dunia mereka masing-masing, mereka bisa percaya diri dan mengeluarkan kemampuan yang tidak mereka ketahui. Makasih untuk sharing-sharingnya. Semoga kamu sukses ke depan dan bisa
berjaya lagi dan bisa membuat prestasi-prestasi, mengukir prestasi-prestasi yang lainnya. Iya, sama-sama. Amin. Itu tadi sharing-sharing kita mengenai perjuangan seorang atlet silat yang gak selamanya menjadi seorang atlet itu mulus jalannya, gak semua berjalan dengan lancar, pasti ada pasang surut, turun naiknya, tapi kita harus punya kemampuan untuk percaya diri dan percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa, dadah.